Oke. Jadi ini tadi yang beberapa jenis biaya lain yang boleh dikurangkan atau tidak ya. Jadi ada pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai, itu dia tidak boleh dikurangkan, tapi kalau untuk sebagai penggantian biaya pengobatan boleh. Sedangkan kalau makan siang bagi sebagian pegawai, kalau hanya dilakukan oleh sebagian pegawai saja atau makan siangnya untuk dilakukan sebagian pegawai saja tidak boleh dikurangkan. Tetapi beda kalau makan siangnya itu memang dinikmati oleh seluruh pegawainya, maka boleh dikurangkan. Kemudian juga untuk PPh 21 yang ditanggung perusahaan. Kalau PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawannya atau pegawainya itu yang menanggung adalah perusahaan, jadi yang membayarkan pakai uang perusahaan, maksudnya ditanggung itu adalah karyawan menerima gajinya full, tidak dipotong pajak, ya kan, dan yang membayarkan pajaknya adalah perusahaan, jadi kan ditanggung oleh perusahaan, maka itu disebut PPh 21 ditanggung perusahaan, itu tidak boleh dikurangkan. Tapi kalau sifatnya berupa tunjangan, artinya perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawannya berupa PPh 21, artinya memberikan tambahan penghasilan kepada karyawannya, maka boleh dikurangkan sebagai biaya, karena nanti karyawannya atau pegawainya juga akan mengakui penghasilan itu sebagai penghasilan tunjangan ini sebagai penghasilan, itu bisa disebut sebagai atau bisa diakui sebagai biaya. Ini harus diperhatikan. Kemudian biaya jamuan tanpa daftar nominatif. Daftar nominatif itu apa? Daftar nominatif itu adalah semacam logbook ya. Jadi misalkan jamuan itu dilakukan di mana, oleh siapa saja gitu kan ya, ada rinciannya, jamnya, waktunya, tempat. Nah itu kalau dia punya daftar itunya boleh, tapi kalau tidak ada daftar nominatifnya tidak boleh dikurangkan, seperti itu. Ini adalah penghasilan yang dikenai oleh PPh final. PPh final pasal 4 ayat 2 ini misalkan contohnya adalah penghasilan berupa bunga deposito atau bunga tabungan lainnya. Jadi misalkan Anda punya tabungan di bank, biasanya kan kita punya sejumlah uang di bank, kemudian kita punya memperoleh pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga itu kan merupakan penghasilan sebenarnya, tetapi pendapatan bunga itu yang kita peroleh biasanya yang sudah dikurangkan pajak. Nah, otomatis yang kita akui atau kita catat itu adalah penghasilan pendapatan bunga yang sudah dikurangkan dengan pajak. Itu disebut PPh final yang sudah dipotong langsung gitu kan. Nah, itu pajaknya tidak boleh kita akui. Nah, seperti itu. Dan seterusnya nanti yang lainnya bisa Anda lihat apa saja yang termasuk PPh final. Kemudian kita langsung ke contohnya. Jadi ini ada PT Archegum, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang wholesaling dan retailing bagi segmen konsumen bisnis maupun segmen konsumen akhir. Nah, PT Archegum ini merupakan perusahaan yang 45% sahamnya dimiliki oleh publik dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, dia melaksanakan pembukuan terkait kegiatan akuntansinya. Data yang diperoleh adalah laporan keuangan tahun 2012. Oke. Ini adalah laporan keuangan dari PT Archegum ya. Nah, di sini ada penjualan, ada PIP, laba bruto, kemudian ada biaya-biayanya, ada biaya umum dan administrasi, termasuk di dalamnya ada gaji dan bonus pegawai, PPh 21 tanggung perusahaan, dan seterusnya nanti bisa Anda lihat. Sekarang nah ini juga perusahaan pastinya nanti di laporan keuangan itu kan dilengkapi dengan yang namanya CALK ya, catatan atas laporan keuangan, itu ada rinciannya. Jadi masing-masing penghasilan itu diperoleh dari mana saja, biaya-biayanya itu diperoleh dari dikeluarkan untuk apa saja. Nah misalkan ini ada biaya jamuan makan, ada biaya telepon dan air dan seterusnya kan ya. Nah itu ada rinciannya. Nah disitulah nanti kita bisa melakukan koreksi fiskal. Nah, contohnya saja kita langsung ke. Nah, biasanya di sini kalau kita melakukan koreksi fiskal itu di prodi akuntansi biasanya akan membuat
batas kerja yang seperti ini. Jadi ini rincian item laporan keuangannya, kemudian ini adalah nominal akuntansinya yang berdasarkan PSAK, kemudian ini adalah koreksi positif ataupun negatif yang harus dilakukan untuk bisa diakui sebagai nominal fiskal atau menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Contoh kita lihat di sini nih, yang paling atas ada pembagian sembako. Kenapa kok pembagian sembakonya ini dikoreksi semuanya 364.835.000 dan dia koreksi positif? Kenapa dikatakan koreksi positif? Karena biayanya tidak boleh dikurangkan. Menurut fiskal ini harus nol, berarti biayanya tidak boleh dikurangkan. Kalau biayanya tidak boleh dikurangkan, berarti kan otomatis labanya akan semakin meningkat yang boleh diakui oleh fiskal. Kalau labanya meningkat, maka jumlah pajak yang dibayarkan pun akan menjadi bertambah atau lebih besar, sehingga disebut koreksi positif. Kita sekarang lihat kembali ke keterangannya ya. Jadi biaya sumbangan ini kenapa tidak boleh dikurangkan? Karena sumbangan ini ternyata diberikan untuk pembangunan panti asuhan rubuh di sekitar perusahaan dan pengadaan sarana bermain di dalamnya. Nah, padahal di sumbangan ini kita lihat di aturannya, item-item tadi ya, ada beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan. Contohnya ini, harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan lain selain sumbangan yang ditetapkan sebagai biaya yang boleh dikurangkan, serta selain sumbangan keagamaan bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk, ini nih yang perlu lembaga yang dibentuk dan atau disahkan oleh pemerintah. Nah, ini harus Anda garis bawahi. Kenapa? Berarti contohnya adalah misalkan kalau perusahaan itu memberikan sumbangan kepada Basnas gitu, karena Basnas itu adalah merupakan lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kalau misalkan sumbangan itu diberikan kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, maka boleh diakui biayanya. Tapi karena tadi perusahaan ini biayanya tadi terkait dengan sumbangan yang diberikan untuk panti asuhan, tidak ada keterangan di sini adalah lembaga yang disahkan oleh pemerintah, maka tidak boleh dikurangkan seperti itu. Kemudian kita lanjut contoh lagi yang lain, yaitu nih ya tadi. Ini ada jamuan makan. Nah, jamuan makan kok tidak dikoreksi semuanya, yang dikoreksi kok hanya 104. Nah, kita lihat keterangan dari jamuan makan. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita harus lihat keterangannya. Nah nih, jamuan makan ini ternyata yang 180 juta itu udah lengkap, ada daftar nominatifnya, ya kan? Berarti yang sisanya selain 180 juta ini nggak ada daftar nominatif, padahal syaratnya tadi kita lihat kembali di sini, kalau dia jamuan makan tidak ada daftar nominatifnya, dia masuk biaya yang tidak boleh dikurangkan. Tapi kalau jamuan makan yang dilengkapi dengan daftar nominatif, maka boleh dikurangkan, sehingga ya karena yang ada nominatifnya hanya 180, berarti nanti yang diakui secara fiskal hanya 180. Berarti berapa yang dikoreksi? Berarti adalah selain yang 180 juta, yaitu 104.250.000. Sama di sini adalah koreksi positif. Kenapa? Karena nilai biayanya kita kurangkan, sehingga kalau nilai biayanya berkurang otomatis labanya semakin tinggi. Kalau labanya semakin tinggi, maka pajaknya semakin tinggi, seperti itu. Kemudian begitu juga untuk telepon, air dan listrik. Nah, nanti bisa Anda lihat lagi di sini. Nah ini biaya telepon air listrik ini di bidang pemasaran meliputi 334.250 ini untuk biaya air dan listrik. Seperempatnya dari biaya telepon ini dianggarkan dalam bentuk penyediaan pulsa bagi direktur pemasaran. Seperempat lain dianggarkan atas pembelian perangkat PDA baru bagi salesperson. Nah, seperti yang kita paham tadi, seperti saya jelaskan sebelumnya, ada biaya yang hanya digunakan untuk pemegang saham misalkan dan komisaris, itu tidak boleh dikurangkan. Misalkan mana ya tadi, ini penghasilan, harusnya kita nyarinya di biaya.
Jadi misalkan ada biaya pokoknya yang digunakan untuk kepentingan pemegang saham, maka itu tidak boleh dikurangkan. Contohnya tadi karena untuk direktur ya, maka tidak boleh dikurangkan. Mana ya? Kalau dicari nggak ketemu nih. Pembentukan cadangan, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota, maka tidak boleh dikurangkan. Jadi kita kembali tadi, ada berapa tadi yang tidak boleh dikurangkan ya, misalkan ini ya ada 104. Sebenarnya ada hitungannya di sini, nanti bisa Anda lihat di sini ya. Koreksi positif atas biaya telepon air dan listrik bidang pemasaran, 50% biaya pulsa direktur dan ditambah pembelian PDA yang seharusnya dikapitalisasi sehingga harusnya dikoreksi sebesar 150. Nah ini ya, berarti makanya ketemu angka 150-nya dari mana, nanti bisa Anda lihat di situ. Begitu juga untuk penyusutan dan juga biaya bahan bakar dan tol, nanti bisa Anda lihat contoh perhitungannya. Untuk penyusutannya sudah ada. Kemudian kalau bahan bakar tol tadi, berarti kita harus lihat ke sini lagi. Biaya bahan bakarnya tadi itu, nah ini biaya bahan bakar dan tol ini di bidang pemasaran separuh diantaranya dialokasikan bagi direktur pemasaran. Sekali lagi, kalau direktur, komisaris itu tidak boleh kita kurangkan sebagai biaya, berarti harus dikurangkan seperti itu. Nah selainnya nanti bisa Anda lihat ya, ada beberapa contoh perhitungannya juga ada di sini. Yang kedua juga harus Anda lihat kenapa dikoreksinya. Nah saya langsung ke sini. Nah ini slide-nya ada sedikit kesalahan, mungkin karena 2012 maka dia masih pakai 20%, harusnya di sini sih 25% ya. Nah kalau yang sekarang aturan terbaru harusnya PPh terutang itu adalah 25%. Ini harus saya jelaskan sedikit bagi Anda. Ini sebenarnya lanjutan dari materi yang kita pelajari dari awal, PPh 22, 23, 24, 25 ya. Jadi laba sebelum pajak tadi, atau kita langsung ke sini aja. Ini adalah laba yang secara fiskal yang sudah kita lakukan koreksi tadi. Jadi laba akuntansinya berapa, koreksi fiskalnya berapa, terus ketemulah ternyata laba fiskalnya adalah sekian. Laba fiskal itu berarti kan PKP, ya kan? Anggap aja ini adalah PKP-nya. Nah PKP itu kita kalikan dengan tarifnya, karena dia adalah perseroan terbatas dan dia melakukan pembukuan, maka dia pakai tarif yang 25%. Ini karena mungkin aturan nama ya, mohon maaf. Jadi nanti Anda perbaiki, harusnya ini adalah 25%. 25%, maka anggap aja ini sudah 25% ya. Jadi misalkan 13 kurangi, ini adalah PPh terutang yang bukan dikurangi. Ini adalah PPh terutangnya yang harus dibayarkan oleh perusahaan, 2M 650 juta sekian. Nah, semasa tahun pajak tersebut, perusahaan ini sudah melakukan beberapa transaksi yang terkait dengan PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan juga PPh 24. Bagaimana cara menghitung PPh 22, 23, 24 itu kan sudah kita pelajari sebelumnya. Anggap aja ini kan sudah kita temukan, ternyata dalam tahun pajak tersebut PPh 22 perusahaannya itu adalah 543. Kemudian PPh 23-nya dan juga PPh 24-nya. Ini yang kita sebut sebagai kredit pajak. Kenapa disebut sebagai kredit pajak? Karena nanti boleh dikurangkan dari PPh terutangnya. Karena PPh terutangnya perusahaan tadi adalah sebenarnya sekian yang harus dibayarkan. Karena di dalam transaksi ini dia sudah melakukan terjadi beberapa yang berkaitan dengan pajak PPh 22, 23, 24, maka kita kurangkan atau kita sebut kredit pajak. Berarti dari 2,6 M ini kita kurangkan 1,2 M dari yang kredit pajak tadi, sehingga totalnya selisihnya inilah yang menjadi angsuran pajaknya. Berarti ini adalah menjadi dasar untuk angsuran pajaknya untuk 1 tahun. Kalau mau per bulan berarti adalah 116 sekian, kita bagi 12. Ini baru berlaku pada tahun pajak berikutnya ya. Nah biasanya baru berlaku kalau perusahaan itu atau badan, BP badan itu kan laporannya baru April ya, akhir April. Maka biasanya kita akan menggunakan nilai angsuran ini itu pada bulan Mei. Di bulan Januari sampai dengan April itu masih menggunakan
nilai angsuran pada tahun yang sebelumnya. Seperti itu. Kenapa? Karena pelaporan pajak dari PP Badan itu baru di bulan April, akhir April, seperti itu. Jadi harusnya sih kalau kita nanti dipelajari seperti ini ya, dari menghitung koreksi sampai ke menghitung kredit pajaknya berapa, PPh 25 nya berapa, angsuran pajaknya berapa, seperti itu. Terima kasih.